Bagaimana dengan Bapak Ibu yang di swasta? Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, ini dasar hukumnya adalah Permendikdasmen 1 tahun 2025 tentang redistribusi guru ASN di Satuan Pendidikan Islam Masyarakat dengan Kepmendikdasmennya nomor 82 tahun 2025. Yang di situ tata caranya bagaimana badan penyelenggara mengajukan permohonan ke Dinas Pendidikan, ke kepala daerah, agar kemudian sekolah-sekolah apabila kekurangan guru dapat mengajukan redistribusi guru ASN di sekolah swasta. Lanjut. Nah, aktornya ini Bapak dan Ibu, yaitu kepala sekolah sebagai pegawai, kalau posisinya guru ASN yang menjadi kepala sekolah, kemudian tim kinerjanya ini untuk kepala sekolah di sekolah swasta adalah pengawas sekolah berkolaborasi dengan pimpinan yayasan atau pimpinan badan penyelenggara, kalau bentuknya bukan yayasan. Nah, namun untuk yayasan atau pimpinan badan penyelenggara ini belum terakomodir di dalam teknologi, sehingga nanti pengawas sekolah harus berkomunikasi di luar teknologi terkait dengan mekanisme pengelolaan kinerja ini, baik dalam konteks pemantauan perencanaan, pelaksanaan, maupun pada saat memberikan rekomendasi penilaian. Nah, sedangkan kepala dinas adalah pejabat penilai kinerja yang akan memberikan penilaian. Lanjut. Nah, untuk yang gurunya, statusnya Bapak Ibu guru ASN di sekolah swasta tersebut, tim kinerjanya adalah kepala sekolah di sekolah swasta tersebut, baik yang berstatus ASN maupun non-ASN, dan dapat dibantu oleh koordinator pengelolaan kinerja guru apabila sekolah swasta tersebut memiliki guru lebih dari 10 sesuai dengan Permendikdasmen 11 tahun 2025, sedangkan pejabat penilai kinerjanya adalah kepala dinas. Untuk tim kinerja yang kepala sekolah itu dapat dikerjakan melalui platform, namun guru yang mendapat penugasan sebagai koordinator pengelolaan kinerja guru, khususnya sekolah yang gurunya lebih dari 10, itu posisinya membantunya masih di luar platform, jadi komunikasi secara langsung pada saat rapat atau komunikasi di sekolah. Lanjut. Nah, ini adalah siklus yang membedakan dengan pengelolaan kinerja untuk ASN. Pada umumnya ada satu tahapan, yaitu tahapan pra-perencanaan, yaitu Bapak dan Ibu perlu memastikan data Bapak Ibu sebagai pegawai itu padan antara Dapodik, kemudian SIASN PKN, kemudian data Dukcapil. Ini harus ada dua data yang harus padan. Data Dukcapil dengan data Dapodik padan, data SIASN dengan data Dapodik padan. Dan ini bisa dikerjakan apabila Bapak Ibu pengen ngecek, bisa koordinasi dengan operator di masing-masing satuan pendidikan. Yang kedua, untuk pengelolaan kinerja kepala sekolah, Bapak Ibu plottingnya ada di Simtendik. Nah, sedangkan mengenai perencanaan, pelaksanaan penilaian pada dasarnya tidak berbeda dengan pengelolaan kinerja di Permen 6 tahun 2022, namun yang membedakan adalah indikator kinerjanya itu berdasarkan rekomendasi atau berdasarkan data yang dialirkan dari rapor pendidikan, yaitu D3 untuk kepala sekolah dan D1 untuk guru, gitu ya Bapak dan Ibu. Siklusnya untuk observasi praktek kinerja itu mulai dari rencana aksi A, rencana aksi B, rencana aksi C, rencana aksi D, dan E, yang kemudian ujung akhirnya ada di penilaian. Lanjut. Nah, bagaimana dengan tahap perencanaan Bapak dan Ibu? Pada dasarnya tidak berbeda, yaitu praktek kinerjanya adalah memilih indikator salah satu dari 8 indikator, mulai dari keteraturan suasana kelas atau yang terakhir instruksi pembelajaran. Nah, ini didiskusikan dengan kepala sekolah di awal tahun, yaitu di bulan Januari, dan harapannya ini bisa dilakukan secara bersama-sama antara kepala sekolah dengan guru di sekolah tersebut, sehingga ada evaluasi, ada refleksi atas capaian di tahun 2025, bagaimana pelayanan pembelajarannya, apakah berbagai indikator ini
mana yang perlu ditingkatkan, itu yang perlu dipilih. Biasanya di platform munculnya warna merah atau warna kuning, itu yang dipilih. Nah, untuk setelah memilih indikator, Bapak Ibu melanjutkan dengan memilih tugas pokok 5M yang sudah tersedia sama pengembangan kompetensi dan 7 aspek perilaku berakhlak dari ASN. Nah, setelah itu SKP diperiksa oleh diajukan oleh guru, diperiksa oleh kepala sekolah. Apabila tidak perlu disesuaikan maka bisa disetujui. Apabila sudah disetujui oleh kepala sekolah, jangan lupa Bapak Ibu guru untuk mengklik menyepakati. Nah, sehingga nanti dapat dialirkan otomatis ke kinerja BKN. Karena yang sering lupa adalah setelah kepala sekolah menyetujui, Bapak Ibu kelupaan dengan satu tombol yaitu menyepakati ini. Lanjut, Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah di tahapan pelaksana untuk yang tugas pokok 5M, Bapak Ibu guru mengkomunikasikan dengan atasannya mengenai pelaksanaan tersebut, termasuk juga dokumen-dokumen yang disusun dikomunikasikan secara langsung, tidak perlu diunggah, termasuk apabila Bapak bikin RPP, bikin instrumen untuk evaluasi, itu dikomunikasikan secara langsung untuk mendapatkan input baik dari kepala sekolah, atasan, maupun rekan sejawat, sehingga terjadi proses improvement, perbaikan atas instrumen Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas 5M. Kemudian ini yang terkait dengan tugas-tugas administratif yang biasanya Bapak Ibu menyusun, tapi ini posisinya dikomunikasikan secara langsung. Nah, itu tugas gurunya menyusun, meminta masukan. Nah, tugas kepala sekolahnya mengkonfirmasi, memberi masukan, memberikan arahan agar seluruh pelaksanaan tugas 5M terus-menerus membaik, sehingga kualitas layanan pembelajaran di dalam kelasnya terus membaik, Bapak dan Ibu. Lanjut. Nah, untuk praktek kinerja atau yang sering disebut dengan observasi kelas atau disebut dengan praktek kinerja, Bapak dan Ibu tadi ya, berdasarkan indikator yang dipilih, subindikator yang dipilih, maka Bapak Ibu guru kalau memilih ini maka nanti jadwal dan sebagainya dapat dikomunikasikan secara langsung, meskipun di dalam platform yang rencana aksi GOPA sudah memilih, namun apabila ada perbedaan waktu tidak perlu dilakukan perubahan, dilakukan komunikasi secara langsung sehingga nanti observasinya dapat dijadwalkan sesuai dengan hasil kesepakatan antara kepala sekolah maupun Bapak Ibu guru. Dan apabila sekali lagi apabila sekolahnya besar, gurunya lebih dari 10 sesuai dengan Permendikbud 11 tahun 2025, maka dapat dibantu dengan namanya koordinator pengelola kinerja guru, Bapak dan Ibu. Nah, ini untuk tim kinerjanya tadi kepala sekolah. Nah, sedangkan untuk kepala sekolah itu tim kinerjanya adalah pengawas sekolah berkolaborasi dengan pimpinan yayasan. Untuk ini yang pengawas sekolah berkomunikasi untuk menyepakati dengan pimpinan yayasan, dan nanti untuk secara platform itu yang mengerjakan adalah pengawas sekolah, karena untuk tahun 2026 pimpinan yayasan saat ini masih dalam tahap eksplorasi untuk diakomodir di dalam platform ruang GTK. Nah, tim kinerja dan pimpinan yayasan ini melakukan pembinaan kepada kepala sekolah melalui diskusi, kemudian upaya tindak lanjut, sama kemudian refleksi, Bapak dan Ibu. Nah, pengawas sekolah sebagai tim kinerja dengan pimpinan yayasan kemudian memberikan rating dan sesuai dengan ekspektasi, dan kemudian memberikan rekomendasi atas predikat kinerja. Lanjut. Nah, untuk pengembangan kompetensi, sekali lagi tidak ada standar JP atau poin. Kemudian yang terpenting adalah pengembangan kompetensi ini dipilih sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi dari Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun guru di sekolah ASN. Nah, ini pegawai menuliskan hasil refleksi belajarnya, dan akan lebih baik selain menuliskan juga kemudian menularkan atau menceritakan pada rekan sejawat terkait dengan pengembangan kompetensi yang sudah dilakukan, sehingga kemudian kepala dinas atau tim kinerja dapat membaca proses refleksi tersebut
dan sekali lagi tidak perlu bukti dukung sertifikat, surat keterangan atau apapun namanya terkait dengan pengembangan kompetensi ini. Lanjut. Nah, untuk perilaku kinerja berakhlak, 7 aspek berakhlak, Bapak dan Ibu, tim kinerja, pimpinan yayasan, ini untuk kepala sekolah ASN di sekolah swasta maupun gurunya itu melakukan diskusi dan menyepakati fokus yang akan diamati. Jadi Bapak dan Ibu, ini pada saat pelaksanaan ini adalah Bapak Ibu kan nanti selain ada indikator masing-masing aspek, 7 aspek tersebut ada ekspektasi pimpinan yang akan diamati. Nah, inilah yang kemudian akan menjadi dasar tim kinerja dan pimpinan yayasan melakukan pemantauan dan pembinaan atas perilaku keseharian kepala sekolah, yaitu 7 aspek tersebut. Dan inilah yang kemudian akan direkomendasikan ke kepala dinas sebagai dasar untuk pemberian rating dan penetapan predikat kinerja di perilaku kerja. Kombinasi predikat atau rating hasil kerja dan rating perilaku kerja ini yang kemudian menjadi predikat akhir. Dapat dilanjutkan? Assalamualaikum.